Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Razia Ramdhani, NPM 210021, kemudian Usama Al-Farabi 210028, kemudian Muhammad Iksan Agatha 210030, kemudian saya sendiri Arif Khairul Rahman, NPM 210031, kemudian Muhammad Rafa Al-Farabi, NPM 210040. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Perbankan Islami yang kami ambil dari sebuah jurnal yang berjudul A Historical Review of the Development of the Islamic Bank System. Awal munculnya sistem perbankan syariah. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut lembaga perantara keuangan. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan masalah uang. Untuk menghindari pengoperasiannya, bank dengan sistem yang menarik, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah. Perbankan syariah dalam ekonomi Islam adalah lembaga yang berdasarkan persyaratan Islam, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional yang cenderung sekuler, di mana kegiatan ekonominya terpisah dari agama. Upaya awal penerapan sistem bagi hasil tercatat di Malaysia pada tahun 1940-an dan Pakistan pada akhir tahun 1950-an, yaitu upaya pengelolaan dana haji secara tidak konvensional. Bank Midgam. Pelopor perbankan syariah mulai ada di Mesir pada tahun 1960-an dan beroperasi sebagai bank sosial pedesaan, seperti lembaga keuangan unit desa apabila di Indonesia, di sepanjang delta di Sungai Nil. Lembaga dengan nama Midgam Bank yang dibina oleh Profesor Dr. Ahmad Najar ini beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil. Midgam telah menginspirasi umat Islam di seluruh dunia sehingga meningkatkan kesadaran bahwa hukum Islam dapat diterapkan pada bisnis modern. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kedua, Bank Pembangunan Islam. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan dan proposal untuk mendirikan Federasi Bank Islam yang ditinjau oleh para ahli dari 18 negara Islam. Bank menggunakan sistem profit and loss sharing. Proposal diterima dengan persetujuan rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Setelah berdirinya International Islamic Bank pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI yaitu Pakistan, Libya, dan Jeddah, sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah pada tahun 1975 menyetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank atau IDB dengan modal awal 2 miliar dinar Islam dan menggunakan sistem bagi hasil. Pada tahun-tahun awal operasinya, IDB menemui banyak kendala karena masalah politik. Namun, jumlah anggotanya meningkat dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga dapat memenuhi kebutuhan negara Islam di bidang pembangunan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. Lalu selanjutnya lagi yaitu nomor 3, Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam. IDB berperan dalam membantu pendirian dan pengembangan bank syariah di berbagai negara. Lembaga ini juga membangun lembaga penelitian dan pelatihan untuk mengembangkan penelitian dan pelatihan di bidang ekonomi Islam, baik di bidang perbankan maupun keuangan umum. Lembaga ini bernama IRTI, Lembaga Kajian dan Pelatihan Islam. Selanjutnya yaitu pendirian Bank Islam. Banyak negara Islam yang terdorong oleh keberadaan IDB untuk mendirikan lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, Komite IDB menetapkan pedoman pendirian, pengaturan, dan pengawasan bank syariah pada tahun
1970-an dan awal 1980-an, bank-bank Islam di Mesir, Sudan, negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki muncul. Bank-bank ini terbagi dalam dua kategori, yaitu bank syariah komersial dan lembaga investasi. Bank yang masuk kategori bank syariah komersial adalah Faisal Islamic Bank di Egypt dan Sudan, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank, Islamic International Bank for Investment and Development. Kategori kedua adalah lembaga investasi yang terdiri dari Dar Al-Mal Al-Islami di Jenewa, Perusahaan Investasi Islam Teluk, Perusahaan Investasi Islam Bahama, Perusahaan Investasi Islam di Sudan, Bank Investasi Islam Bahrain di Manama, dan Rumah Investasi Islam di Aman. Bank Islam komersial pertama didirikan yaitu Dubai Bank. Didirikan pada Maret 1975. Kemudian pada tahun 1975 Dubai Islamic Bank didirikan. Sebuah bisnis swasta kecil dengan modal awal 50 juta dirham. Pemerintah Kuwait menyumbang 20% dari total modal. Sejak saat itu bank syariah yang berdiri di berbagai negara. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan bank syariah di berbagai negara. Untuk yang pertama adalah negara Pakistan. Pakistan adalah negara pelopor dalam bidang perbankan Islam. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasi 3 lembaga, yaitu penanaman modal nasional atau unit trust, lalu korporasi pembiayaan, pembangunan rumah, dan reksadana perusahaan investasi Pakistan. Pada tahun 1979 sampai 1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. Lalu, negara yang kedua adalah negara Mesir. Bank Islam pertama yang didirikan di negara Mesir adalah Bank Islam Faisal, dan bank ini beroperasi pada tahun 1978. Bank ini berhasil mencatatkan hasil yang mengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1986 dan tingkat keuntungan yang besar, 106 juta dolar Amerika Serikat. Selain Faisal Islamic Bank, bank lain yaitu Islamic International Bank for Investment and Development beroperasi menggunakan instrumen keuangan syariah dengan jaringan yang luas. Bank operasi sebagai bank investasi, perdagangan, dan komersial. Untuk negara yang berikutnya adalah Iran. Ide pengembangan bank syariah di Iran dimulai pada tahun Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini pada tahun 1979. Sedangkan pengembangan dalam arti sebenarnya baru dimulai pada bulan Januari 1984. Langkah yang pertama yang diambil oleh penguasa Iran adalah mengambil alih semua bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzani atau Perdana Menteri Iran, proses pengambilan itu tak terhindarkan karena bank-bank tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Kebijakan ini diambil untuk melindungi hak dan kekayaan negara serta untuk kemajuan ekonomi negara. Akibat pengambil alihan ini, bank ini sistem perbankan hanya diwakili oleh 6 bank komersial dan 3 bank khusus. Yang keempat adalah Siprus. Siprus merupakan singkatan dari Faisal Islamic Bank of Kibris. Siprus mulai beroperasi pada bulan Maret tahun 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam 10 bulan pertama operasinya, bank telah membiayai muharabah skema bernilai 450 juta. Lalu bank ini
juga melakukan pembiayaan dengan musyarakah dan mudharabah, skema dengan keuntungan yang bersaing dengan bank non-syariah. Kehadiran bank syariah di Siprus telah menggerakkan orang untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mengunjungi desa, pabrik, dan sekolah, menggunakan kas keliling untuk mengumpulkan simpanan masyarakat. Lalu, negara yang kelima adalah Kuwait. Sejak awal, Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan didasarkan pada sistem bebas bunga. Lembaga ini memiliki puluhan cabang di Kuwait. Perkembangannya cepat, hanya dalam waktu 2 tahun, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari 149 Kuwait dinar menjadi 474 juta Kuwait dinar. Pada tahun 1985, total aset adalah 803 juta Kuwait dinar dan keuntungannya adalah 17 juta Kuwait dinar. Lalu untuk yang keenam ada Bahrain. Bahrain adalah surga perbankan lepas pantai terbesar di Timur Tengah. Di negara yang hanya berpenduduk 660 jiwa, ada sekitar 220 bank lokal dan lepas pantai. Tidak kurang dari 22 di antaranya didasarkan pada syariah. Di antaranya adalah City Islamic of Bahrain dan Faisal Islamic Bank of Bahrain, lalu Al Barakah Bank. Bahrain telah menjadi pemimpin keuangan Islam global dengan menjadi tuan rumah lembaga keuangan Islam di Timur Tengah. Pada akhir September 2007, seluruh aset bank di Bahrain mencapai 20,1 miliar US dollar. Selain itu, Bahrain telah menempati pasar yang signifikan untuk sukuk syariah obligasi termasuk pemerintah jangka pendek. Saat ini terdapat 29 bank syariah, 20 reksadana syariah, dan 18 tafakul atau perusahaan asuransi syariah di Bahrain. Diperkirakan industri keuangan syariah di Bahrain akan tumbuh sebesar 20%. Diperkirakan industri keuangan syariah di Bahrain akan tumbuh sebesar 20%. 27 bank sentral Bahrain atau CBB bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan di Bahrain, baik perbankan konvensional maupun syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah tunduk pada ketentuan yang sama, termasuk syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian Basel. CBB adalah bank sentral pertama yang menerapkan standar organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam untuk pasar lokal dan kemudian diadopsi oleh Sudan, Yordania. Selanjutnya yang ketujuh adalah Uni Emirat Arab. Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 merupakan salah satu pionir dalam mengembangkan perbankan syariah. Investasinya meliputi perumahan, proyek industri, dan kegiatan komersial. Selama beberapa tahun, nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya adalah Malaysia. Bank Islam Malaysia Berhad (BMIB) adalah bank Islam pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30% modal dimiliki oleh pemerintah federal. Hingga akhir tahun 1999, BMIB memiliki lebih dari 70 cabang yang telah tersebar di seluruh kota di Malaysia. Sementara itu, sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1963, mendirikan Dewan Ziarah atau Tabung Haj Lembaga. Namun, Tabung Haj Lembaga institusi bukan bank. Setelah mendirikan Tabung Haj Institution, sebuah gerakan muncul di Malaysia yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan para intelektualnya pada tahun 1970-an untuk mendirikan bank syariah di Malaysia. Sudah banyak seruan dari berbagai kalangan dan instansi pemerintah agar bank syariah didirikan di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Malaysia. Terakhir, pemerintah Malaysia membentuk panitia pengarah yang disebut National Steering Committee on Islamic Bank pada tanggal 30 Juli 1981. Panitia diketuai oleh Tan Sri Raja Mohar bin Raja Badiuzzzaman. Fungsi kesekretariatan dipercayakan kepada Tabung Haj Lembaga dan untuk membuka jalan bagi berdirinya bank syariah. Telah diundang-undangkan perbankan syariah pada tahun 1983 yang berlaku efektif pada tanggal 7 April 1983. Undang-undang ini menekankan aturan yang harus dipatuhi oleh bank syariah yang akan beroperasi di Malaysia
dan kewenangan bank syariah untuk beroperasi di Malaysia. Negara Malaysia dalam mengawasi dan mengatur bank syariah di Malaysia pada saat yang sama. Pemerintah Malaysia juga mengeluarkan Government Investment Act pada tahun 1983 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Malaysia untuk menerbitkan Government Investment Certificate berdasarkan syariah prinsip sebagai pembentukan BMIB. Komitmen pemerintah Malaysia untuk memajukan sistem perbankan syariah terlihat dari rencana yang masih berjalan hingga saat ini. Selanjutnya ada Turki. Sebagai ideologi sekuler, Turki adalah salah satu negara pertama yang memiliki perbankan Islam. Dikeluarkannya undang-undang khusus yaitu Surat Keputusan 83/7506 pada tanggal 16 Desember 1983 yang diundangkan dalam Lembaran Negara nomor 18.256 telah membuka jalan bagi pendiri bank syariah di Turki. Pada tahun 1984, pemerintah Turki mengizinkan Dar al-Ma'al al-Islam atau DMII untuk mendirikan bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam yuridis khusus. Setelah DMII berdiri pada Desember 1984, lembaga keuangan Faisal mulai beroperasi pada April 1985. Perkembangan perbankan syariah terus diperhatikan dari tahun ke tahun, terutama pada masa pemerintahan Perdana Menteri Turki Turgut Özal yang sangat antusias. Dan yang terakhir adalah Indonesia. Sebagai langkah awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pada pertengahan tahun 1970-an diadakan pembahasan mengenai bank syariah pada Seminar Hubungan Timur Tengah Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1974 dan 1976. Pada seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Ilmu Sosial atau LSIK dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak saat itu, perkembangan pemikiran yang luas tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan syariah mulai berhembus. Namun, upaya mewujudkan gagasan perbankan syariah terkendala oleh beberapa hal, yaitu belum diaturnya operasional bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga tidak sejalan dengan prinsip hukum perbankan yang berlaku, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1967. Pada awal tahun 1980-an, pembahasan tentang perbankan syariah sebagai pilar ekonomi syariah mulai dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat. Pada tahun 1983, dengan dikeluarkannya Paket Desember 1983 yang memuat ketentuan yang memperbolehkan bank untuk memberikan pinjaman dengan bunga 0% pada tahun 1988. Gagasan bank syariah kembali muncul dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober atau PAKTO yang berisi liberasi perbankan. Liberalisasi perbankan memungkinkan pendirian bank baru selain yang sudah ada. Berdasarkan Amanat Musyawarah Nasional 4 MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia yang diberi dengan nama Tim Perbankan MUI. Tim ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil kerja Tim Perbankan MUI, lahirlah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, komitmen untuk membeli saham sebanyak 84 miliar rupiah itu dikumpulkan. Kemudian pada tanggal 3 November 1991, dalam rapat Presiden di Istana Bogor, Kemudian pada tanggal 3 November 1991 dalam rapat Presiden di Istana Bogor telah dipenuhi dengan total komitmen awal sebesar 106. Dalam rapat Presiden di Istana Bogor telah dipenuhi dengan total komitmen awal sebesar 106 miliar, yaitu dengan modal awal tersebut Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Pada era reformasi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut dual banking system. Kebijakan ini pada hakikatnya memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk menyediakan syariah pelayanan melalui mekanisme Islamic Window dengan terlebih dahulu mendirikan syariah unit usaha atau UUS. Akibatnya, setelah undang-undang ini, banyak bank konvensional yang ikut menyediakan syariah layanan kepada pelanggan mereka.
pada awal lahirnya bank syariah di Indonesia pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 masih terdapat satu bank syariah. Hal ini dikarenakan sistem hukum di Indonesia belum mengenal adanya bank syariah. Syariah sistem perbankan dan hanya mengenal sistem bagi hasil dalam bisnis perbankannya sebagaimana tercermin dalam UU nomor 7 tahun 1992. Terakhir, pada tahun 2008, UU nomor 21 tahun 2008, UU tentang syariah perbankan membawa angin baru bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.